Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK, dan tak lupa yang saya hormati teman-temanku sekalian. Pertama-tama tak lupa marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini, walaupun kita tidak bisa kuliah dengan tatap muka, tapi alhamdulillah kita dapat melaksanakan kuliah dengan online. Semoga kuliah kita walaupun dengan online ini tetap mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, beserta keluarganya serta para sahabatnya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang mana bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, semoga dengan kedatangan di bulan Ramadan pertama kita dapat melaksanakan ibadah awal hingga akhir Ramadan diberikan kelancaran, dan kita selalu diberikan kesehatan. Semoga kita telah dapat bisa bertemu kembali di waktu yang akan datang. Kedua, adanya suatu musibah pada bulan-bulan ini, yaitu virus corona atau COVID-19 ini. Semoga dengan adanya datangnya bulan Ramadan, virus atau wabah corona ini segera hilang. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-temanku sekalian, di sini kami dari kelompok 11. Yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Fauzan, dan yang kedua rekan saya yaitu Ridwan, akan mempresentasikan tentang pembelajaran PAI melalui modul kelas online atau e-learning. Yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi e-learning. E-learning merupakan kependekan atau singkatan dari electronic learning, yang mempunyai arti belajar dengan menggunakan sebuah elektronik. Adapun pengertian dari elektronik adalah suatu alat yang mana alat itu dapat diakses dengan melalui suatu media. Bisa dengan komputer, bisa dengan HP, dan alat tersebut bisa dengan menggunakan jaringan, yang mana jaringan itu adalah jaringan internet.
Pada dasarnya, pengertian e-learning mempunyai makna yang sangat luas dan masih dipersepsikan secara berbeda-beda. E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Selanjutnya, e-learning merupakan alternatif dalam pendidikan yang mana sering kita gunakan oleh para pendidik dan pembelajar khususnya di dunia atau di era sekarang ini. Banyak zaman sekarang pendidikan yang menggunakan dengan media e-learning ini yang bertujuan untuk pendidikan jarak jauh. Bentuk pembelajarannya pun beragam. Ada yang berupa e-book, ada dengan menggunakan video yang kita lakukan seperti ini. Ada yang dengan menggunakan web atau blog, ada juga dengan menggunakan jurnal yang tentu saja tujuannya dengan menggunakan e-learning untuk dapat mempermudah manusia atau dapat mempermudah bisa juga dalam pembelajaran peserta didik untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang luas yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu e-learning dan model-model pembelajaran internet, yang mana dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran tradisional atau traditional learning. Pembelajaran yang umum yang banyak dilakukan dalam lembaga-lembaga pendidikan, di mana proses pembelajaran dan interaksinya dalam pembelajaran tradisional ini cenderung banyak melibatkan guru, siswa, media pembelajaran, strategi sumber belajar, buku, dan lain sebagainya, serta dukungan peralatan, sarana dan prasarana untuk dapat melayani pembelajaran peserta didik dengan baik. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Pembelajaran jarak jauh ini seperti pembelajaran yang kita lakukan, ditujukan guna untuk penyelenggaraan pelatihan atau training dalam jangka waktu pendek, yang mana perkembangannya berlangsung pesat setelah adanya konsep teknologi pembelajaran, di mana media dan teknologi penyaluran pesan dalam bentuk komunikasi jarak jauh mampu dilakukan untuk melayani peserta didik. Yang ketiga adalah perpaduan model pembelajaran atau blended learning. Model pembelajaran blended learning ini merupakan kombinasi antara model pembelajaran tradisional dan jarak jauh yang ditujukan untuk mengoptimalkan proses dan layanan pembelajaran baik jarak jauh, tradisional, bermedia, bahkan berbasis komputer. Sebagai contoh, siswa yang belajar di kelas namun memanfaatkan fasilitas bahan ajar online. Kemudian siswa itu mencetak dan mendownloadnya tugas tersebut serta mempelajari secara baik di dalam kelas. Setelah itu mereka diskusi dengan bantuan media cetak maupun elektronik, bahkan online. Selanjutnya yaitu e-learning dan model-model pembelajaran internet. Ada 3. Yang pertama, pembelajaran tradisional. Pembelajaran tradisional merupakan pembelajaran umum yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, di mana proses pembelajarannya dan interaksinya cenderung banyak melibatkan guru
siswa, media, sumber belajar, dan dukungan peralatan dan sarana dan prasarana yang lain untuk mempermudah proses pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Pembelajaran jarak jauh ini ditujukan guna penyelenggaraan pelatihan dalam jangka waktu pendek. Perkembangannya berlangsung pesat. Setelah adanya konsep teknologi pembelajaran di mana median teknologi penyaluran pesan dalam bentuk komunikasi jarak jauh mampu dilakukan untuk melayani peserta didik dengan baik. Yang ketiga yaitu perpaduan model pembelajaran. Model pembelajaran blended learning ini merupakan kombinasi berbagai model pembelajaran yang ditujukan guna untuk mengoptimalkan atau mempermudah proses dan layanan pembelajaran baik jarak jauh, tradisional, bermedia, bahkan berbasis komputer. Sebagai contoh, siswa yang belajar di kelas. Nah, siswa tersebut memanfaatkan fasilitas bahan ajar online, yaitu dengan mencari suatu materi, sebuah materi dari internet. Kemudian oleh siswa tersebut dicetak dan didownload. Setelah itu dipelajari dengan teman sekelasnya di dalam kelas. Setelah itu mereka diskusi dengan bantuan media cetak maupun elektronik bahkan online. Selain itu, dari model-model tadi juga terdapat model pembelajaran yang berbasis internet, yang mana hampir sama dengan pengoperasian pembelajaran e-learning, yaitu yang pertama ada web course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, apapun sepenuhnya disampaikan melalui internet. Bentuk web course ini tidak memerlukan adanya kegiatan tatap muka untuk keperluan pembelajaran ataupun evaluasi. Akan tetapi bentuk web course ini bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Karena semua proses pembelajaran dengan menggunakan web course ini sepenuhnya menggunakan dengan fasilitas internet, seperti email, seperti chat room, bulletin board, dan online yang lainnya. Selain itu, di sistem ini biasanya sudah dilengkapi dengan berbagai sumber belajar, bahkan bisa menggunakan sumber-sumber yang lain, seperti data statistik, berita, informasi, atau perpustakaan elektronik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu web-centric course. Sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi yang disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Walaupun dalam proses belajarnya sebagian dilakukan dengan tatap muka yang biasanya berupa tutorial, tetapi presentase tatap muka tetap lebih kecil dibandingkan dengan persentase proses pembelajaran melalui internet. Jadi web-centric course ini pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, walaupun pembelajarannya melalui internet. Walaupun pembelajarannya dengan melalui internet, yang mana pembelajaran ini berbentuknya ini seperti berupa tutorial atau zaman sekarang itu vlog.
Itu yaitu web centric course. Yang ketiga adalah web oriented course. Web oriented course ini merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar. Bentuk web oriented course ini dikenal dengan nama web lead course, yang mana kegiatannya pembelajaran itu lebih diutamakan dengan tatap muka di kelas. Jadi web ahead course ini pembelajarannya tatap muka di kelas. Mungkin itu penjelasan poin A dan B terkait materi pembelajaran PAI online learning. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ridwan. Dipersilahkan. Poin C yaitu peran e-learning dalam pendidikan. Maksudnya yaitu bagaimanakah e-learning itu mempunyai tugas di dalam proses pendidikan. Tugas yang pertama yaitu sebagai pemahaman yang utuh dan fleksibel. Dikarenakan kenapa? Karena di dalam e-learning khususnya internet, di sana terdapat sekali sumber-sumber pendidikan yang mana banyak sekali juga tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang suatu bab. Jadi para siswa dapat memilih sumber-sumber tersebut. Yang kedua, yaitu bahwasanya e-learning itu tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi e-learning juga berfokus bagaimanakah siswa itu mencari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi di sini e-learning ini diupayakan agar apa? Bahwa peserta didik tidak salah mengambil sumber. Terkadang kan banyak sekali anak-anak itu mengambil dari blog-blog yang tidak terpercaya. Maka dari itu guru membimbing anak-anak menggunakan e-learning untuk mengetahui apakah sumber ini terpercaya atau tidak. Yang ketiga, sebagai motivasi pembelajaran. Di dalam e-learning ini terdapat sekali banyak web-web, banyak aplikasi dan lain-lain. Maka dari itu dimungkinkanlah inovasi-inovasi pembelajaran. Yang terakhir yaitu mudah mengelolanya. Karena di zaman sekarang internet itu sudah sebagaikan makanan yang mana kita selalu membutuhkannya dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir, bahwasanya e-learning itu sampai-sampai digunakan oleh lembaga LMS, Learning Management System, yang mana di sini sebagai yang pertama mendesain pembelajaran, yang kedua mendesain pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian. Ya, itu peran e-learning banyak kan? Maka dari itu belajarlah poin D, yaitu fungsi e-learning. Fungsi e-learning di sini ada 3. Yang pertama, tambahan. Yang kedua, pelengkap. Yang ketiga, pengganti. Tambahan ini bahwasanya pada saat awal proses dan akhir pembelajaran itu sudah lengkap. Oleh karena itu, e-learning hanya sebagai tambahan. Contohnya seperti menge-share video, menge-share tugas-tugas, atau menge-share evaluasi-evaluasi. Dan di sini kalau di hukum fikih itu hukumnya mubah, tidak diwajibkan dan tidak diharamkan. Hanya boleh, bisa menggunakan juga boleh, tidak menggunakan juga boleh. Yang kedua ini pelengkap. Di sini lebih menekankan lagi bahwasanya e-learning ini untuk pelengkap, jadi seperti bagian dari pembelajaran. Jika e-learning ini tidak dilaksanakan, seperti pembelajaran itu tidak akan terlaksana semaksimal mungkin. Contohnya pada pembelajaran, siswa diminta untuk mencari sejarah Nabi. Jika tidak menggunakan e-learning salah satunya, maka tidak akan
maksimal pembelajarannya, dan siswa malah bingung apa yang akan diucapkannya, dan apa yang ditulisnya dalam buku tersebut. Yang terakhir yaitu pengganti. Jadi di sini e-learning ini sebagai pengganti total 100%. Kalau tadi itu tambahan itu dalam pembelajarannya 0%, kalau pelengkap itu 30%, kalau pengganti ini 100% pendidikan di backing oleh internet atau e-learning. Dari pengganti ini, siswa dapat belajar, dapat bekerja atau melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi sekolah tidak membebani siswa dalam kegiatan sehari-hari. Lihat lagi bahwa e-learning itu ada 3 seperti pembahasan poin A. Contohnya pengganti pada zaman sekarang yaitu kita kan sedang diserang oleh virus corona atau COVID-19, yang mana seluruh pembelajaran total diganti oleh media-media pembelajaran. Kalau di perkuliahan itu bisa menggunakan web e-learning atau Google Classroom, atau menggunakan YouTube atau yang lainnya. Kalau SD, SMP, SMA itu menggunakan channel TV, yang mana ada di TV TVRI. Ya. Dari pemakalah hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada manfaatnya itu murni dari Allah, jika ada kesalahannya itu luput dari kami. Bila ada salah, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.